Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian semakin semangat dan brutal. Amin. Berbicara sebuah perjalanan tidak akan lepas dari sebuah awal atau langkah pertama. Dan jika berbicara awal pasti ada akhir. Layaknya makhluk hidup, di mana kematian maka di situ ada kelahiran. Di mana ada angsuran disitulah ada pinjam artos tapi sesah mayar. Dan jika berbicara perjalanan maka kita akan mencapai sesuatu, atau lebih tepatnya akan sampai ke perjalanan atau tujuan. Tujuan Luffy menjadi Raja Bajak Laut ketika kita membaca atau menonton seriesnya. Namun kita semua diberitahu bahwa Luffy mempunyai cita-cita besar layaknya Goldie Roger. Tetapi cita-cita tersebut tidak diberitahu, hanya diperlihatkan percakapan yang di skip saja, atau hanya diperlihatkan mulut Luffy yang geger nyeman tanpa ada suara. Dan dikatakan bahwa cita-cita tersebut sama halnya dengan Raja Bajak Laut. Sang dan Rayleigh mengetahui ketika bertemu dengan Luffy. Selain mereka, Luffy juga memberitahu kepada seluruh krunya. Mereka terkaget atas cita-cita Luffy selain menjadi Raja Bajak Laut. Begitupun dengan Ace dan Sabo. Kita semua sudah tahu untuk menjadi Raja Bajak Laut bukanlah menjadi orang yang mengelilingi atau menaklukkan seluruh musuh di lautan, tetapi Raja Bajak Laut adalah orang yang memiliki segalanya yang ada di dunia. Roger melakukan hal tersebut. Selain mengalahkan musuh, Roger juga telah sampai ke pulau terakhir yaitu Laugtail. Sebelum sampai ke pulau Laugtail, Roger sudah sampai ke pulau terakhir yaitu pulau Rogstar. Setibanya di pulau Rogstar atau pulau terakhir yang ada di peta, Roger menyadari bahwa pulau Rogstar bukanlah pulau terakhir yang sesungguhnya. Kemudian Roger melakukan perjalanan yang kedua kalinya, namun dengan cara membawa Oden. Disinilah peran penting Oden. Sebelumnya Roger hanya melakukan perjalanan dengan dasar keahliannya mendengarkan berbagai macam suara atau voice of all things. Namun setelah sampai dan ingin kembali melakukan perjalanan, Roger juga menyalin rod poneglyph dan diberikan kepada Oden. Di situ kita tahu bahwa Oden dapat membacanya karena tulisan batu tersebut dilakukan oleh klannya yaitu klan Kozuki. Roger beserta krunya ditambah dengan Oden kembali memulai perjalanannya, dan tidak disangka-sangka apa yang ada di pikiran Roger benar terjadi. Pulau Rogstar bukanlah pulau terakhir seperti yang ada di peta dunia. Pulau terakhir adalah Pulau Laugtail. Roger terkaget dan tertawa ketika sampai di pulau terakhir. Namun yang sangat disayangkan adalah Roger terlalu cepat sampai ke pulau terakhir tersebut atau dalam tanda kurung Laugtail. Setelah sampai di sana, Roger memutuskan kembali ke East Blue atau ke tempat kelahirannya. Diketahui juga bahwa East Blue adalah tempat awal dan tempat akhir. Jika orang berawal dari East Blue, maka dia akan berakhir di East Blue. Roger sudah mengetahui semua hal yang ada di dunia tanpa terkecuali kebusukan pemerintah beserta DPR beserta partai-partainya, begitupun dengan sejarah kuno yaitu sekaligus Joy Boy. Setelah itu Roger dijuluki sebagai Raja Bajak Laut. Roger membubarkan bajak lautnya. Alasan Roger membubarkan bajak lautnya karena perjalanannya sudah sampai di sini saja. Tidak ada lagi perjalanan karena sudah mendapatkan segalanya. Dan yang terpenting, Roger mengidap penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Roger pulang tanpa membawa apapun kecuali obat-obatan saja yang dibekali oleh Dr. Crocus. Tidak lama dari itu, Roger menyerahkan diri kepada angkatan laut untuk dieksekusi, sekaligus mengibarkan semangatnya untuk menentukan siapa Raja Bajak Laut selanjutnya yang sudah diramalkan. Roger sadar diri bukan dialah yang ditunggu di Laugtail. Dan Roger juga sadar diri jika dia hidup di dunia hanya menunggu kematiannya saja karena sebuah penyakit. Roger juga sadar atau mati karena penyakit akan sangat menyedihkan dan sulit mencapai era baru. Jika benar seperti itu, maka pandangan dunia atas One Piece atau Raja Bajak Laut hanyalah sampah dan akan mati begitu saja. Namun Roger sadar diri atau sangatlah luar biasa karena mengorbankan dirinya untuk sebuah era bajak laut yang baru. Dan sekarang calon Raja Bajak Laut ada beberapa orang, namun ada yang tumbang juga. Yang pertama adalah Kapten Kid, tetapi sudah dikalahkan oleh si tampan yaitu Akagami no Sang. Yang kedua adalah Trafalgar di Waterloo yang sudah kalah oleh si goreng patut Kurohige. Yang ketiga adalah Masar di Teach atau Kurohige itu sendiri si goreng patut. Dan yang terakhir adalah kapten kita Monkey di Luffy. Mereka akan berebut dengan hal yang sama, menjadikan dirinya menjadi bajak laut. Namun di sini yang jadi masalah adalah Kurohige. Saya berpikir jika Kurohige akan sampai ke pulau terakhir, begitupun dengan yang lainnya. Kurohige akan menjadi Raja Bajak Laut sementara tanpa berita di koran. Namun Luffy, Kid, dan Law atau Akagami no Sang akan mengalahkan Teach. Teach akan kalah jika dikeroyok, karena jika berhadapan sendirian saja Teach adalah orang yang licik. Dia pasti menjebak atau memiliki strategi licik dan menghalalkan segala cara. Kemudian Kurohige kesal dan sudah tidak membutuhkan harta tersebut lagi. Saya berpikir karena Kurohige bukanlah orang yang tepat atau dimaksud, dia akan menghancurkan pulau terakhir dan pertarungan pun akan terjadi. Di sini saya yakin jika Kurohige akan kalah oleh Luffy sampai tidak bisa bergerak sedikit
sekalipun. Namun yang akan mengakhiri nyawa Kurohige yang pantas adalah Zoro atau Lau. Jika benar-benar seperti itu, kita akan mengetahui apa itu One Piece, karena ketika Kurohige menemukannya tidak akan diperlihatkan kecuali Luffy yang menemukannya. Setelah itu Luffy akan kembali ke lautan dunia baru dan disinilah perang besar akan terjadi. Karena Luffy sang Raja Bajak Laut sudah mengetahui semuanya dan akan memulai menyerang pemerintah dunia beserta pasukan revolusi beserta aliansi besar mereka. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya. Wah, ini akan semakin menarik guys. Tapi ini mah pendapat ya, belum pasti gitu bener apa enggaknya gitu. Tapi dalam pikiran saya mah ini si Kurohige akan sampai ke pulau terakhir ya. Yang jadi masalah itu sebenarnya kalau misalkan si Lau mah nggak akan sampai ke pulau terakhir, mungkin ya mungkin. Saya tuh berpikir teh kalau si Kid mah pasti gagal, udah jelas gagal gitu dihadang sama si Akagami. Tapi di sini teh si Lau teh ingin mengetahui arti dari klan Di atau nama dari Di itu apa arti dari klan Di teh. Nah, saya berpikir kalau misalkan di akhir-akhir si Lau ini akan ikut juga ke pulau terakhir atau sampai di pulau terakhir untuk mengetahui kebenaran soal nama yang disandangnya itu Di gitu, Di Tenaon gitu, Monkey Di, Trafalgar Di gitu, Ku Marsadi. Nah, si Lau pasti sampai ke pulau terakhir untuk mengetahui hal tersebut gitu, sepertinya gitu menurut saya. Dan yang sampai ke pulau terakhir duluan adalah Kurohige, atau mendapatkan One Piece duluan teh adalah si Kurohige menurut saya mah. Tetapi si Kurohige ini tersadar diri bukan dialah orang yang ditunggu gitu, karena di pulau terakhir tersebut atau di isi One Piece tersebut ada penjelasan soal perihal buah nikah gitu. Tapi si Kurohige ini kan bukan buah nikah gitu, atau bukan gomu-gomu gitu. Nah, menurut saya mah seperti itu, dan si Kurohige ini kesal dan akan menghancurkan pulau tersebut agar tidak menciptakan Raja Bajak Laut yang berikutnya. Jadi menurut saya, pikiran saya mah si Kurohige ini akan menghancurkan pulau laut gitu, atau pulau Raja Bajak Laut lah intinya mah. Jadi nggak ada Raja Bajak Laut lagi gitu selain Roger dan si Kurohige gitu menurut saya mah. Tapi akan dihadang sama si Akagami atau sama si Luffy gitu kan. Si Akagami ini juga ya menurut saya mah pelindung pulau terakhir juga gitu. Kalau misalkan si si Akagami ingin ke pulau terakhir mungkin udah sampai duluan gitu. Kalau misalkan pingin ke pulau terakhir menurut saya, cuman kan di sini ada buah nikah gitu. Jadi si Akagami ke pulau terakhir juga buat apa gitu? Karena yang ditunggu mah adalah nikah gitu menurut saya. Tapi akan sangat menarik kalau misalkan perang gitu, bukan perang ya, ribut gitu, si Luffy, Akagami, si Lau sama si Kurohige di pulau terakhir. Wah, bakal seru. Dan ketika udah sampai di pulau terakhir dan menjadi Raja Bajak Laut dan sudah disandangkan Raja Bajak Laut sama si Morgan, diberitakan gitu si Luffy itu bawa Raja Bajak Laut. Nah, di sini kita akan diperlihatkan cita-cita Luffy yang sesungguhnya seperti apa gitu, yang diceritakan kepada krunya, kepada Sabo, kepada Akagami gitu. Kan kita nggak tahu gitu cita-citanya apa, ini teh akan menghancurkan dunia atau gimana si Luffy teh. Jadi Raja Bajak Laut teh cuma langkah pertama atau langkah awal untuk mencapai tujuan Luffy yang sebenarnya gitu menurut saya mah. Dan emang seperti itu gitu, setelah jadi Raja Bajak Laut si Luffy bakal kayak gimana urusan sama pemerintah dunia. Akan sangat menarik menurut saya itu luar biasa series One Piece teh. Saya kadang suka ngahuleng gitu mikiran gitu naon gitu. Jadi bikin video teh sebenarnya mah bukan so tahu, bukan apa ya, tapi saya teh mengungkapkan dalam pikiran saya dalam bentuk video untuk berbagi sama kalian. Nah, pendapat kalian teh kayak gimana gitu, pemikiran saya gitu. Kalau saya ada salah, tulis aja saya salah di kolom komentar. Banyak juga yang ngomong saya mah cringe atau kampungan atau apalah. Ya mungkin karena penonton baru ya, mungkin lumayan juga sih penonton saya, ada yang ribuan juga. Mungkin kalau yang udah kenal saya kayak gimana mah ya pasti tahu saya kumaha gitu, saya tuh kayak gimana gitu. Kalau mungkin penonton baru mah itu channel naon gitu ya, emang channel ini mah channel gak jelas, channel ngobrol gitu, sebat seduh, nggak kayak channel-channel yang lain atau beda jeung batur gitu. Channel iya mah ngobrol gitu, jadi bukan so tahu gitu, hanya berbagi opini dan pendapat kalian kayak gimana gitu. Saya emang nggak apa-apa disebut kampungan, disebut norak juga, dah saya mah emang dari kampung dan kampungan juga saya mah sebenarnya mah aduh. Ya udahlah, itu cuman pendapat pribadi ya. Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Kalau ada saya salah atau apapun itulah, tulis aja, jangan ragu. Saya malah saya tidak anti komentar ya. Semoga kalian semua sehat selalu dan jaga keuangan. Salam sejahtera, goodbye, dadah.